Sementara itu, saudara, personel TNI dari Kodam 4 di Ponorogo, Jawa Tengah mendirikan tenda darurat di Kelurahan Pojok Sari, Kabupaten Semarang pada Senin pagi. Tenda darurat didirikan untuk mengantisipasi dampak rangkaian gempa yang terjadi sebelumnya. Tenda darurat berukuran 6 kali 20 meter didirikan personil TNI dari Kodam 4 di Ponorogo di Kelurahan Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Tenda darurat akan difungsikan sebagai titik kumpul evakuasi warga jika gempa susulan kembali terjadi. Sebelumnya, akibat rentetan gempa yang terjadi sejak Sabtu dini hari lalu, 8 rumah mengalami rusak ringan. Informasi lebih lengkap kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Hendro Teguh ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah saat ini. Hendro, tenda darurat didirikan ini sebagai antisipasi akan adanya gempa susulan. Nah, apa saja fasilitas yang akan disiapkan selain tenda tadi jika ada warga yang nantinya harus mengungsi? Tadi pagi personel dari Yonkaf 2 Ambarawa Kabupaten Semarang mendirikan tenda yang digunakan untuk sebagai titik kumpul ataupun nantinya bila terjadi gempa skala besar bisa juga digunakan untuk tenda pengungsian. Rencananya fasilitas yang akan diberikan, yang akan ada di tenda darurat tersebut dapur umum ataupun tim kesehatan disiagakan di sana. Baik, akan ada dapur umum di sana juga. Nah, tapi Hendro, bagaimana kondisi saat ini? Apakah gempa-gempa susulan masih terus terjadi? Baik, dari hari Sabtu dini hari tercatat ada 34 rentetan gempa dengan skala 2 hingga 3 magnitudo, dan di hari ini hanya masih satu kali gempa dengan skala 2 magnitudo. Sekali. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Hendro Teguh melaporkan langsung kondisi dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan saudara, gempa mengguncang sejumlah wilayah di Jawa Tengah hingga puluhan kali sejak Sabtu dini hari. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pusat gempa berada di 13 km barat laut Salatiga. Sejumlah rumah rusak akibat gempa di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang pada Sabtu dini hari. Kerusakan terjadi pada bagian dinding rumah yang retak. Di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, guncangan gempa masih dirasakan warga hingga Minggu pagi. Khawatir dampak gempa, sejumlah warga mendirikan tenda dengan menggunakan terpal. Untuk kita mitigasi bencana seperti ini, kita membuat tenda sementara untuk para warga yang tidak berani masuk di dalam rumah karena memang intensitas gempa dari kemarin malam sampai sekarang masih ada. Sekarang itu sekitar ya tidak seperti kemarin sampai 3,3 skala Richter itu, tapi ya masih intensitasnya terlalu dekat lah, 1 menit 3 kali goncangan, apalagi para lansia sama para ibu-ibu sama balita itu sangat takut sekali. Sementara pemerintah Kabupaten Semarang mendirikan tenda darurat di halaman RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa untuk mengantisipasi gempa susulan. Pihak rumah sakit juga memindahkan 3 pasien COVID-19 ke rumah sakit di Ungaran sebagai antisipasi dampak gempa. Sampai saat ini sudah terjadi 23 gempa atau gerakan, dan memang hasil konfirmasi dan koordinasi di sana, gempa ini masuk dalam skala gempa yang dangkal, meskipun skala Richternya di bawah 4, dan ini terjadi akan rutinitas, informasi dari BMKG semacam itu. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Minggu 24 Oktober 2021, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan rangkaian gempa yang terjadi merupakan gempa swarm. Berdasarkan sebaran temporal magnitudonya, maka fenomena
kegempaan yang terjadi itu dapat kita kategorikan sebagai gempa SWAM ya. Jadi gempa SWAM itu serangkaian aktivitas gempa bermagnitudo kecil ya dengan frekuensi kejadian yang sangat tinggi. Jadi terus-menerus terjadi gitu. Berlangsung yang relatif lama, ini bisa sehari, 2 hari, 3 hari, bisa bulan, bisa tahunan juga seperti yang terjadi di Mamasa Sulbar itu sampai seperti padahal dulu 2018 akhir. Kemudian di sebuah kawasan mengklaster tanpa ada gempa kuat sebagai gempa utama. Sejak Sabtu dini hari, BMKG mencatat telah terjadi 33 kali gempa, dengan perincian 32 kali gempa susulan dan 1 gempa utama dengan magnitudo kecil, tidak melebihi magnitudo 3,5. Lalu apa sebenarnya gempa tektonik swarm dan apa saja ciri-cirinya? Gempa ini punya kekuatan magnitudo tidak lebih dari 3,5 dengan kedalaman gempa kurang dari 30 km. Namun frekuensi gempa yang dirasakan sangat tinggi. Gempa ini terjadi karena proses kegunung apian. Biasanya gempa terjadi di zona sesar aktif. Gempa tampak dari bentuk gelombang geser dan biasanya terjadi karena sesar mengalami rayapan. Hingga kini belum ada laporan tentang kerusakan berat ataupun korban jiwa akibat gempa yang melanda Jawa Tengah. Meski demikian, warga diminta tetap waspada mengantisipasi gempa susulan yang masih mungkin terjadi. Tim Liputan, Kompas TV.